itu hal wajib dan yang wajib dibalas kembali ke kita. Yang ketiga, akibatlah Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita yang membuat kita tidak sedikit pun melarang beribadah di dalamnya, bersemangat melakukannya, dan nangis apabila bisa senangnya. Semoga tausiah yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan para hadirin sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Huruf pipit tiga lah. Dalam yang mata huruf tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagus jaraknya yang bagus jaraknya yang terlalu menerima. Itu Bapak Ibu tiap khotbah dan ceramah di bawah, karena dia katanya cita-citanya nak jadi Pak Ustaz. Jadi Pak Kiai seperti Abah dimudahkan cita-cita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya jadi minder juga jadi. Bagusnya kan menerima oleh Bapak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi yang disampaikannya itu perbedaan antara manusia dengan monyet. Saya takut Pak. Lagi, suruh menit deh. Tadi Bapak Ibu yang disampaikan oleh anak tadi, perbedaan antara manusia dan monyet di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Tadi ada ilustrasi. Apabila diberikan sebuah pisang dengan sebuah koin emas, walaupun sampai kuning, monyet tadi si karak tuh ya, diambilnya pisang, koin ditinggalkannya, padahal koin emas ya Bapak Ibu, dimakannya. Kenapa? Karena si monyet tahu bahwa pisang itu lebih bisa mengenyangkan, bisa dimakan. Koin emas lagi gigit lempar kata. Mungkin kita berikan pilihan mungkin juga antara koin emas dengan pisang, dia pasti ngambil pisang daripada koin emas. Padahal koin emasnya Bapak Ibu bisa membeli berton-ton pisang yang mungkin bisa membuat si monyet ya, si karak ya, kenyang seumur hidup. Ayo maksudnya. Lalu kita itu sama dengan monyet. Kebanyakan manusia kalau dia berpikir seperti itu, maka dia akan sama dengan monyet, sama dengan karak. Kenapa? Ketika belum puasa, belum puasa. Lemahlah puasa itu. Nah, masih ada anak buah gitu kan. Bila raya itu mundur. Raya Bapak Ibu itu mundur. Baru 1 hari baru sholat tarawih. Jamaah ada yang mengatakan tinggal lagi 29 hari. Itu mundur Bapak Ibu. Nah ibu-ibu yang paling terasa. Jamaah masjid paling terasa ketika kita lihat. Di akhir-akhir Ramadan juga Bapak Ibu. Di akhir-akhir Ramadan yang paling menentukan keberhasilan ibadah kita di bulan Ramadan 10 malam terakhir. Kita lihat makin maju Bapak Ibu. Alasannya apa? Sibuk melakukan, sibuk belanja, sibuk menyiapkan lebaran. Padahal di depan mata kita ada bulan Ramadan. Tidak kita maksimalkan bulan Ramadan ya, tapi kita lebih fokus untuk menghadapi Syawal daripada fokus berhadapan dengan bulan Ramadan. Itu para sahabat Bapak Ibu. Setelah bulan Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadahmu di bulan Ramadan. Dan 6 bulan menjelang bulan Ramadan, 6 bulan Bapak Ibu menjelang bulan Ramadan, para sahabat berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan selanjutnya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ilustrasi dijawab seorang. Saya jawab seorang agak-agak mirip lah dengan karak, tapi ada yang udah miripnya dengan karak Bapak Ibu. Terkadang itu juga, kapan kita puasa dulu? Udah akhir-akhir ya, Bapak Ibu, udah 10 hari terakhir kita melemah kita ya Bapak Ibu. Yang seharusnya kita semakin kuat harusnya. Kadang terpengaruh juga, biar bila belakang puasa itu. Ya kan? Kalau lah nikmat sudah mati itu, udah ada di mana karak nasihat juga. Nah itu nasihat untuk diri saya seorang dan Bapak Ibu sekalian.
kita jangan menjadi seperti kara, jangan menjadi seperti monyet di bulan Ramadan yang lebih memilih bulan Syawal daripada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan, yang namanya ibadah tuh kapak, apalagi itu luar bulan Ramadan, kapaknya luar biasa, godaannya banyak. Bapak Ibu betul nggak? Nah di situ lah Bapak Ibu kita diperlukan untuk memaksakan diri. Paksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita ya Bapak. Ketika terjadinya perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Perang Uhud. Kalau Bapak yang suara di Solo pernah ya ke Asia ada namanya Jabal Rumah. Jabal Rumah tempat tentara-tentara memanah kaum kafir Quraisy ketika itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jumlah pasukan Muslim ketika itu ada 900 orang. 700 orang kalau nggak salah. Pasukan kafir Quraisy ada 3.000 orang. 700 melawan 3.000 orang. Akhirnya apa Bapak Ibu? Singkat cerita, hasil akhir dari peperangan itu dimenangkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena apa? Karena pasukan pemanah yang diberikan amanah oleh Rasulullah SAW untuk menjaga bukit pemanah dan memanah para kafir Quraisy dari jauh itu, ketika kaum kafir Quraisy itu balik udah mau kalah, tiba-tiba para pasukan pemanah ini turun untuk apa? Untuk mengambil harta rampasan perang, membantu Rasulullah SAW. Akhirnya apa Bapak? Dikarenakan orang-orang kafir Quraisy itu kalah diakibatkan apa? Pasukan pemanah yang udah turun dari gunung, turun dari bukit, kemudian pasukan kafir Quraisy itu melakukan counter attack, serangan balasan. Akhirnya apa? Pasukan muslimin tidak siap, terjadilah kekalahan dan di sana Rasulullah SAW hampir terbunuh oleh pasukan Quraisy. Kalahlah kaum muslimin, baliklah orang muslim ini ke Madinah ketika itu, dan orang-orang kafir Quraisy itu tinggal sebentar di tempat sekitar 15 km dari Madinah yang bernama Hamratul Ahzab. Berhenti di situ orang kafir Quraisy. Ternyata ya Bapak Ibu, orang kafir Quraisy ini tidak puas dengan kemenangan mereka. Karena apa? Karena mereka belum membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu belum dibunuh Muhammad, itu katanya kita belum puas. Pokoknya kita serang Madinah besok pagi. Ternyata rencana kafir Quraisy itu dibocorkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian lapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy besok pagi, ini kan perang 5, besok pagi dia akan menyerang Madinah untuk membunuh engkau, wahai Rasulullah. Bagaimana ini? Maka Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya. Padahal para sahabatnya kaum muslimin, Bapak Ibu semuanya kaum muslimin yang ikut perang Uhud itu semuanya dalam keadaan terluka. Minimal di satu sejarah dikatakan minimal lukanya sampai 7 buah luka. Ada yang kakinya itu kena sayatan pedang, badannya kena sayatan pedang, kena hantaman tombak dan lain sebagainya. Macam-macam lah lukanya. Bahkan ada para sahabat yang tidak bisa berjalan, jadi dibawa, diletakkan di atas kuda, kemudian dihantar ke kota Madinah dan diletakkan di atas tempat itu. Tidak lagi bisa berjalan. Rasulullah SAW setelah sholat subuh, laka perang Uhud itu memberikan pengumuman yang mengejutkan pada sahabat. Apa? Wahai para sahabatku, kemarin 700 orang dikurang 70 orang meninggal. 700 orang kurang 70, sekitar 620 orang kemarin yang ikut perang Uhud. Sekarang kita berangkat lagi menyerang kafir Quraisy di Hamratul Ahzab, 15 km dari Madinah. Bayangkan Bapak Ibu, itu sudah dalam keadaan luka-luka. Bahkan ada para sahabat Rasulullah yang sedang mengobati lukanya Bapak Ibu. Apa katanya? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat kepada Rasulullah SAW. Bayangkan. Kemudian ada kakak beradik itu, itulah inti ceritanya. Ada kakak beradik itu Bapak Ibu, yang kedua-duanya kakinya itu hampir terpotong, hampir terputus, dihantam oleh pedang. Dua-duanya Bapak Ibu, dua beradik. Dia punya seorang ibu di rumahnya, balik dari perang Uhud, tidak ada yang bisa berjalan berdua. Ketika dia
dia mendengar teriakan para sahabat, ayo kita kembali berperang. Si abang bilang, dek, ayo kita perang lagi. Kita bawa senjata kita berangkat lagi perang. Adiknya ngomong, Bapak Ibu, bang, gimana kita nak berangkat bang? Itu kaki kita itu nggak bisa kita berjalan bang. Gimana caranya kita menuju Masjid Nabawi, menuju Rasulullah SAW? Bagaimana caranya? Apa kata abangnya, Bapak Ibu? Masya Allah. Apa kata abangnya? Gitu jadi. Kita senarikan. Itu abang beguling narik kau beguling narik abang terus seperti ya, sampai di depan Masjid Nabawi. Gimana tuh Bapak Ibu? Orang beribadah kepada Allah. Paksakan diri. Kita beribadah, paksakan diri. Jangan kalah dengan rasa malas. Kalau kita ikuti hawa nafsu kita itu jadi tolen. Malas tolen. Nak belanja tolen, nak makan tolen, tapi kita lupa dengan beribadah kepada Allah. Singkat cerita Bapak Ibu, kakak beradik ini sampai di depan Rasulullah SAW, sampai Bapak Ibu, dan dia pergi berangkat perang dalam keadaan terluka, dalam keadaan tidak bisa berjalan, dinaikkan ke atas kendaraan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kaum kafir Quraisy yang sudah siap-siap menyerang Madinah, belum menyerang, dia sudah melihat dari kejauhan bayang-bayang hentakan kaki kaum muslimin yang sedang saling memapah Bapak Ibu. Kami luka tadi, saling memapah berjalan menuju kaum kafir Quraisy. Akhirnya apa Bapak Ibu? Itu yang dikenal dengan perang Hamra'atul Ahzab. Perang Uhud memang kalah kaum muslimin, tapi di perang Hamra'atul Ahzab tanpa berperang padahal, tanpa menancapkan senjata, tanpa menebaskan pedang, kaum muslimin menang. Karena apa? Karena kafir Quraisy ketika melihat pasukan kaum muslimin takutan Bapak Ibu, gentar, hatinya mereka ketakutan melihat, bayangkan macam nak melihat hantu Bapak Ibu. Dia manusia dah ada yang bisa berjalan, lukanya dah luar biasa, berdarah-darah, masih datang ke Hamra'atul Ahzab untuk berperang melawan orang kafir. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kita itu hendak memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah, hari itu mungkin kita tidak memeluk Islam. Betul tak? Habis Rasulullah bisa terbunuh, tapi karena dia memaksakan diri untuk beribadah terus. Sholat malam jam berapa Bapak Ibu? Jam 2. Hendak kita paksakan bangun jam 2 untuk sholat malam, nyaman kita tidur di jam 2. Jangankan sholat malam, sholat subuh Bapak Ibu. Hendak kita paksakan diri kita untuk sholat subuh, bangun setel alarm, hendak kita paksakan, memang nyaman kita tidur. Oh, jam 8 dan 9 loh bangun. Nah, apa yang ini Bapak Ibu? Harus siap pula. Dari sedikit Bapak Ibu, relax ya. Jadi untuk siap-siap sholat subuh untuk apa? Jadi intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari itu kita dapat pesan. Yang pertama Bapak Ibu, jangan laksanakan ibadah macam makar. Ibadah puasa. Jadi kita hari itu sampai 6 bulan ke depan berdoa agar amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 6 bulan menjelang Ramadan nanti kita berdoa agar disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan selanjutnya. Yang kedua, siap-siap. Yang kedua, ingat-ingat, paksakan diri untuk beribadah kepada Allah. Paksakan diri. Lawan hawa nafsu kita untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Dengan melawan itulah kita mendapatkan tingkatan yang tertinggi sebagai seorang muslim, orang-orang yang bertakwa. Mungkin demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit itu Bapak Ibu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian, dan bisa dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.